Terus lucu. Oh, 没关系，没关系。Hai, balik lagi ke channel gua. Gua Maria. Jadi gua ada di mana sekarang? Gua lagi di deket kampus gua, yang deket dengan asrama gue juga. Jadi memang kampus gue ini super luas banget. Dan kalau lihat di belakang gue ini emang lagi tumbuh bunga sakura karena mungkin dari peralihan ke musim dingin ke musim panas kali ya. Jadi banyak pengunjung turis datang di sini untuk lihat-lihat. Jadi kampus gue ini juga kayak bisa jadi tempat wisata buat orang-orang juga. Dan gue tahu banget nih, konten gue sekarang sudah update-nya cuma hampir sebulan sekali karena emang gue bener-bener gak ada waktu. Cuma waktunya sehari libur doang, alias hari ini ada hari Minggu. Jadi ya gue gunakan untuk membuat konten biar kalian tidak kabur subscriber sama like-nya. Dan tanpa lanjut basa-basi lagi, gue pengen bahas apa sih hal-hal yang gak gue suka tinggal di Taiwan selama ini. Gue sudah tinggal hampir 2 tahun dan gue sudah agak mulai terbiasa dengan budaya-budaya sini. Dan langsung aja, hal-hal apa aja sih yang gue gak suka selama 2 tahun, hampir 2 tahun gue tinggal di sini. Yang pertama itu makanan main dishnya itu gue kurang suka karena gak pedes banget. Jadi sebenarnya pedes itu relatif ya. Cuma menurut gue pedesnya di sini tuh aneh gitu. Kayak pedes lada aja dibilang pedes banget sama mereka. Sedangkan ya mungkin karena mulut orang Indonesia, jadi kebanyakan micin, garam, MSG atau segala macam kayak spice and herb-nya tuh bener-bener strong banget kan. Dan apalagi pedesnya itu orang Indonesia itu kuat banget. Termasuk gue itu super banget kalau makan pedes tuh totalitas gitu. Gue bisa makan 15 cabai rawit kayak diulek cuma makan pakai nasi. Dan pas di sini tuh gue kayak bener-bener hopeless karena sambal tuh susah dijangkau. Yang jual tuh kayak toko Indonesia doang kalau sambal. Di Taiwan sendiri tuh nggak ada yang bener-bener jual sambal jeruk kayak gitu tuh nggak ada. Walaupun ada itu kayak waktu itu gue pernah makan bakmi. Bakminya itu bukan bakmi ayam atau bakmi babi, tapi bakmi di sini tuh kayak pakai polos bakmi sama kayak sesame seed, udah kayak gitu doang dicampur aja. Jadi nggak ada lauknya. Sambelnya itu ada, memang ada cabai potongnya, cuma nggak pedas menurut gue. Di mata gue, di perasa lidah gue ini nggak pedas gitu. Bahkan di penciuman gue itu nggak pedas. Sambelnya itu tuh kayak sambel minyak, kurang nendang gitu menurut gue, kurang gimana gitu. Terus yang kedua itu serba jalan kaki. Gue tuh bukan big fan yang suka jalan kaki kemana-mana. Kayak sebenarnya bagus kalau lu tuh banyak jalan kaki, kayak meningkatkan kesehatan badan lu, imun lu atau segala macem. Terus kayak nambah aktivitas supaya lu banyak gerak. But ada beberapa saat dimana kalau misalkan gue kecapean abis pulang kerja atau balik kerja, itu tuh benar-benar capek kalau jalan kaki. Karena asrama gue ini emang kalau lu mau jalan itu harus ke depan, ke halte itu memakan waktu 15 menit. Jadi kayak bener-bener capek gitu. Gue tuh capek. Gue tuh pinginnya kayak serba naik motor gitu. Jadi ya maklum lah kalau misalkan gue masih males jalannya, karena gue kan tinggal di Indo ya. Jadi apa-apa tuh serba naik motor. Ke Indomaret naik motor, ke Ciramat naik motor, ke supermarket naik motor, segala macam. Jadi yang cuma beberapa langkah gue naik motor gitu. Kalau di sini rekor tertinggi gue jalan kaki itu 20.000 kaki. Gue agak shock ya, karena di Indonesia itu gue cuma jalan kaki itu cuma sekitar 300-400 langkah. Sedangkan di sini gue bener-bener banyak banget jalan kaki. Lu bisa lihat kalau kaki orang di sini tuh kebanyakan kecil-kecil karena ya memang banyak jalan kakinya gitu. Lalu yang ketiga itu gue nggak suka musim dingin di sini. Kenapa ya? Karena musim dingin di sini tuh bedanya ya super lembab banget, terus hujan, terus windy banget. Dan itu gue gak suka. Jadi windy anginnya itu tuh kayak masuk ke tulang lu, kayak bikin lu gampang sakit gitu. Dan itu gak bagus gitu buat badan. Jadi mereka orang di sini makanya dikit-dikit pakai jaket.
dingin dikit aja langsung pakai jaket, karena memang nggak bagus gitu anginnya di sini. Musim dingin di sini tuh memang identik sama hujan, dan mostly orang-orang di sini termasuk gue nggak suka karena menyusahkan. Kayak lu misalkan lu lagi ribet atau gimana, kalau lu pakai make up kan jadi cepet luntur, mesti bawa payung, terus kayak dikit-dikit mesti bawa jaket tebel buat menghindari angin sama hujannya. Kadang bahkan kalau lu pakai payung di sini, payung itu bisa rusak banget. Hal kayak gitu tuh udah sering umum terjadi gitu ya. Payung rusak, terus beli, banyak banget kejadian di sini. Payung rusak berserakan di mana-mana di jalan. Jadi ya, gue nggak suka. Yang keempat adalah nggak ada cebokan. As you know that kita orang itu pakai semprotan, pakai gayung buat cebok. Di sini tuh nggak ada sama sekali. Jadi mereka ini pakainya tisu. Terus kalau misalkan lagi BAB atau lagi pingin pipis, ya lapnya pakai tisu gitu. Jadi nggak dicebok pakai air, nggak di sini nggak. Jadi menurut gue pribadi gue nggak suka, karena gue lebih suka ya pakai cebokan gitu. Kadang lebih kayak bersih. Sedangkan kalau pakai tisu, kalau gue lapar tuh kayak gimana ya? Mesti pakai air, karena kalau nggak pakai air tuh kayak ada sticky yang masih menempel di daerah-daerah hal-hal itu. Jadi gue nggak suka. Gue caranya itu adalah gue pakai gayung atau pakai botol bekas yang gue nggak pakai. Jadi gue bawa, gue isi, gue cebok. Itu bukan gue doang yang pakai, teman-teman gue juga banyak yang kayak gitu, karena memang sudah terbiasa pakai cebokan, pakai air. Lalu makanan di sini mostly memakai sumpit, sedangkan gue itu pakainya sendok sama garpu. Jadi gue nggak gitu suka pakai sumpit karena gue nggak terbiasa dan gue nggak bisa pakai gitu ya. Karena every time gue mau kayak gini, gue tuh nggak bisa soalnya. Tapi gue lagi belajar buat pakai itu, walaupun ya gue kadang sampai bawa sendok sendiri gitu, sendok plastik buat kemana-mana, karena buat nyendok, karena gue nggak bisa pakai sumpit karena susah meraihnya gitu loh. Gimana sih, walaupun gue ada keturunan Chinese tapi tetap gue nggak bisa karena gue lebih nyaman dengan kultur Indonesia. Mekonsi. Skincare. Nah, skincare itu gue beda-beda. Kalau misalkan mau musim dingin itu gue pakainya lebih ekstra, karena musim dingin di sini membuat kulit gue menjadi kering. Sedangkan gue ini sebenarnya tipe oily mukanya. Muka itu benar-benar berminyak. Apalagi pas gue di Indo, muka gue tuh super berminyak, super dikit-dikit beruntusan. Cuma semenjak gue di sini, muka gue jadi super dry. Terus saking drynya itu tuh kulit gue kekelupas banget, parah. Sama kayak muncul beruntusan lebam gitu di daerah sini. Kalau di sini sih kurang ya, udah nggak begitu. Di sini sekarang di daerah sini pipi sama hidung itu parah. Gue add something kayak serum atau moisturizer biar muka gue tuh nggak kekelupas kemerahan sama kayak nunggu beruntusan. Kalau misalkan buat musim dingin, gue pakai itu. Kalau buat musim panas, gue mengurangi kadar skincare gue, karena di sini tuh musim panas super freaking dry. Lingkungannya, terus hawanya panas banget, dikit-dikit berkeringat, terus makeup luntur gitu. Gue pakainya dikit karena semenjak gue tinggal di sini, memang jerawat dan oily skin gue itu agak berubah sedikit semenjak gue tinggal sini. Berbeda dengan Indo, muka gue yang oily sekarang lebih cenderung normal to dry. Jadi ada keuntungannya karena di sini tuh memang bersih ya, polusinya dikit banget, nggak kayak di Indo. Dan itu aja hal yang gue nggak suka di Taiwan. Nanti di next video selanjutnya gue bakal kasih video tentang hal-hal yang gue suka di Taiwan. Ini gue kasih yang nggak sukanya dulu biar lu pada tahu lebih enaknya yang gak suka dulu kan dibanding yang sukanya dulu, karena yang sukanya dulu udah lebih banyak orang tahu, sedangkan yang gak sukanya lebih dikit kan infonya. Dan ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jadi see you di next video selanjutnya. Jadi bye.